Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo meninjau pelayanan kesehatan rumah sakit di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Presiden meminta agar ada penambahan kapasitas rumah sakit karena dinilai tidak memadai. Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Kumpulan Pane di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Dalam peninjauan ini, Presiden mengecek pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Kumpulan Pane. Menurut Presiden, kapasitas rumah sakit harus ditambah karena RSUD ini menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di sekitar Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, RSUD Kumpulan Pane hanya memiliki kapasitas 202 tempat tidur. Untuk itu, Presiden meminta agar pemerintah daerah dapat membantu menyiapkan lahan untuk RSUD Kumpulan Pane untuk kemudian dibangun oleh pemerintah pusat. Selain menambah kapasitas tempat tidur, Presiden juga meminta merehab bangunan lama RSUD Kumpulan Pane. Ya, di sini memang di rumah sakit RSUD Haji Kumpulan Pane ini dari kabupaten sekitar Kota Tebing Tinggi ini banyak yang berdatangan, sehingga saya lihat memang jumlah pasiennya juga cukup banyak, padahal di sini hanya memiliki berapa bed, Pak? 202 bed. 202 tempat tidur, sehingga memang kapasitasnya perlu ditambah. Tadi saya tanya ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur juga, apakah ada lahan yang bisa dibangun untuk tambahan sehingga kapasitasnya bisa lebih gede. Ada. Tadi sudah saya sampaikan, dibuatkan proposalnya, nanti dibangun oleh pemerintah pusat. Tapi termasuk juga bangunan yang lama ini perlu direhab total. Ya. Kita ke informasi lain, pemirsa, banyak anak era digital di Amerika Serikat yang terbiasa mengetik di komputer belum tentu bisa menulis dan membaca tulisan sambung. Ini menguatkan desakan mengembalikan pengajaran tulisan sambung sejak sekolah dasar. Sebuah sekolah dekat Los Angeles bahkan mulai mengajarkan kelas menulis ini sebelum Pemda mewajibkannya. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Tulisan kursif alias tulisan sambung atau tulisan Latin semakin asing bagi anak era komputer. Ini membuat mereka tak bisa membaca dokumen-dokumen bersejarah. I do know what the U.S. Constitution is, but I don't know how to read it. We have, I told you, the Constitution in our library. It's handwritten in cursive. So if you can't read those pieces of history without somebody translating it for you, I find that to be kind of sad too. So I just want my students to have that choice. Pamela Keller adalah guru sebuah SD di kota Fullerton, negara bagian California, tak jauh dari Los Angeles. Ia mengajar siswa kelas 4 hingga 6 untuk menulis sambung. A lot of my students will say, oh, it's too hard to write in cursive. And so we tell them, well, it's going to make you smarter. It's going to make some connections in your brain. And it's going to help you move to the next level. And then they get excited. Because I just feel like it's this fancier how to write, and it's just like fun to learn, like new letters. Sejumlah penelitian mendukung argumen bahwa tulisan tangan ikut memicu kecerdasan anak dibandingkan mengetik di keyboard komputer. Riset oleh peneliti Norwegia pada 2020 misalnya menemukan kelebihan menulis dengan tangan bila pun sang anak menggunakan bolpen elektronik atau layar tablet. You're using different neural networks when you're doing cursive rather than printing, and so it's creating those pathways in your brain. It also helps, I would say, with the retention of information, how letters are formed. As you're creating the letter, you're thinking about what is the sound that letter makes and how does it connect to the next letter and what are those two sounds together. Mulai Januari 2024, perundangan di negara bagian California kembali mengharuskan pengajaran tulisan sambung bagi siswa SD. The language in the bill was pretty narrow, just saying that students would be introduced and exposed to cursive writing between the ages of 1st through 6th grade. The hope of the legislation is that by the time students leave 6th grade, they would be able to read and write it. California menjadi negara bagian ke-23 di Amerika yang mewajibkan pengajaran tulisan kursif. Menurut mycursive.com, penggalak tulisan sambung. Pengajaran tulisan kursif alias tulisan sambung menghilang dari sekolah dasar di Amerika Serikat bersamaan dengan masuknya tablet serta komputer ke ruang kelas.
Tapi bersamaan dengan itu, sejumlah penelitian menunjukkan kemampuan baca siswa SD di Amerika akhirnya tertinggal dibandingkan negara seperti Singapura dan Jepang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Mari kita sambut Pesta Demokrasi dengan penuh sukacita dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia. Saya dari Salam Pesi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Sit up the best and down. Run.